Ada sebuah asar dari turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, walaupun asar ini fihi nazar, ada pandangan para ulama bahwa usia dakwah daripada Dzulqarnain itu 500 tahun, 500 am. 500 tahun dia berdakwah. Dan wajar karena usia zaman dulu kan panjang-panjang, lain dengan usia umat sekarang. Pakai di zaman itu pernah ada seorang wanita menangisi anaknya yang meninggal. Dia menangis di kuburan karena meninggal anaknya. Saking sayangnya kepada anaknya, dia menangis di kuburan. Akhirnya dikatakan kepada ibu tersebut, "Kenapa Anda menangis wahai ibu?" Maka ibu itu mengatakan, "Ya, aku baru saja kemalangan, anakku meninggal dunia. Baru saja anakku meninggal dunia dan aku sedih karena peninggalannya." Akhirnya kemudian ditanyakan, "Berapa usia anakmu yang meninggal itu?" Maka ibu tersebut mengatakan, "Sittina sana, 60 tahun." 60 tahun masih bayi. Di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang janggutnya sudah sampai pusar, dah kakek. 60 tahun dah mau mati. Ya kan? Akhirnya orang ini mengatakan, "Jangan sedih wahai ibu, karena kelak akan datang sebuah umat yang usianya itu baina sittuna was sab'in, baina sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja, dan itu usia kita umat Islam." Maka sang ibu tersebut sontak saja kaget dan merasa heran dan mengatakan, "Lau a'tanillahu umrahum," kalau Allah berikan umur mereka yang 60 tahun kepadaku, aku akan jadikan 60 tahun itu untuk sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ya usia dulu panjang-panjang, sehingga wajar kalau Dzulqarnain juga keliling dunia sampai 500 tahun, berarti usianya di atas itu kan. Ini satu cerita, namanya asarnya fihi nazar, ya bisa benar bisa salah, karena ada penelitian tentang riwayatnya. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan secara detail, ya, karena boleh jadi karena tidak ada manfaat penyebutannya. Akhirnya Al-Quran hanya menyebutkan hal-hal yang penting yang bisa dijadikan ibrah dan pelajaran bagi pembacanya. Taib, itu sedikit muqaddimah tentang siapa Dzulqarnain itu. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Kahfi, ayat yang ke-83, ayat yang ke-83 Allah katakan, "Yas'alunaka an dzil qarnaini." Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa Dzulqarnain itu. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan ya Muhammad, saya akan bacakan kepada kalian minhu, dari sedikit kisahnya saja. Dzikra, penyebutannya tidak banyak, hanya sedikit. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah para nabi. Ada yang panjang lebar, dari kecil, remaja, dewasa sampai tua dijelaskan. Seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, diceritakan dari kecil sampai tua. Ada yang diceritakan secara global saja. Salah satunya adalah kisah Dzulqarnain, hanya cuplikan saja. Tapi ada nabi-nabi yang kita kenal namanya, termasuk salah satu nabi daripada nabi-nabi 25 nabi dan rasul yang disebutkan nama dalam Al-Quran. 18 namanya terdapat dalam surah Al-An'am, dan lebihnya tersebar dalam beberapa surat, sehingga sempurna 25 nama nabi dan rasul. Itu pun tidak semua diceritakan. Seperti Dzulkifli, tidak ada ceritanya, hanya namanya saja disebut. Yasa ada mana namanya disebut, tapi tidak ada ceritanya dalam Al-Quran.
baik sedikit ataupun banyak. Dari sini menunjukkan bahwa Allah berfirman, Allah mengatakan, rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada rasul-rasul yang kami ceritakan kisahnya, tapi ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kisahnya. Tapi kita wajib beriman adanya para rasul dan nabi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna sesungguhnya, makanna sesungguhnya kami, makanna lahu sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan lahu kepada siapa? Dzulqarnain. Makan itu artinya kekuatan, kekuasaan, kehebatan untuk menjadi raja. Apa sebabnya? Sebabnya wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepada Dzulqarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi kalau Sulaiman ingin membangun sesuatu, dia sudah punya para arsiteknya. Kalau dia ingin menyerbu sebuah kaum, sudah siap para tentara-tentaranya. Kalau dia ingin membuat pengairan, kalau di Batam mungkin kayak ATB gitu kan, sudah ada ahli airnya. Kalau ingin membuat jalan, sudah ada ahli jalannya. Kalau ingin membuat persenjataan, sudah ada ahli senjatanya. Pokoknya segala sesuatu yang dikehendaki Dzulqarnain ada jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dzulqarnain untuk kepentingan dakwah. Nih yang menjadikan Allah makanna lahu fil ard. Kami berikan kekuasaan yang besar di permukaan bumi kepada Dzulqarnain itu. Dan ini sebuah pelajaran bahwa kalau seorang penguasa ingin berkuasa dengan kuat dan tidak bisa ditumbangkan, maka dia harus mengikuti firman Allah Azza wa Jal, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dia harus punya orang-orang pakar-pakar, harus dekat dengan dia. Pakar ekonomi, pakar politik gitu kan, pakar hubungan antara dalam negeri dan luar negeri, dan pakar-pakar yang lainnya. Kalau dia memiliki pakar-pakar itu dan sesuai dengan bidangnya, maka dia akan kokoh menjadi penguasa. Tapi kalau dia kemudian mencomot menteri asal saja, yang penting bapak senang umpamanya, atau mengambil orang-orang dekat yang penting mendukung dia, nah itu tidak akan inna makanna lahu fil ard. Jadi betul-betul harus orang-orang ahlinya seperti Dzulqarnain, baru penguasa itu akan kuat kekuasaan. Kemudian Allah mengatakan fa'atba'a sababa, maka mulailah Dzulqarnain mengikuti satu jalan. Ingat, perjalanan Dzulqarnain dalam berdakwah ini banyak sekali. Tapi Al-Quran hanya menceritakan 3 perjalanan dakwahnya saja, karena ini yang paling vital, yang paling penting, dan banyak pelajaran yang kita bisa petik, khususnya bagi Anda para penguasa. Karena ini seorang raja. Kalau Anda ingin menjadi penguasa negara, hendaklah pelajari kisah Dzulqarnain. Karena ini contoh bagi para raja. Sebagaimana pernyataan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada kisah yang terbaik para raja melebihi kisahnya Dzulqarnain.